Iya, emang ini Masya Allah ya, dua hal berkumpul ya, innalillah sama alhamdulillah. Tentu kita semua berduka, makanya kita terhadap musibah bilang innalillah. Tapi terhadap musibah juga kita bilang alhamdulillah. Dan emang kenyataannya mesti alhamdulillah karena jenazahnya ketemu kan. Dan ketemu bukan sembarang ketemu, tapi ketemu yang menurut berita mukanya cakep, badannya utuh gitu. Dan baca tulisan Pak RK kan kita jadi nangis tuh ya, tapi doa jutaan orang didengar Allah kan gitu. Jadi sungai itu dibikin menjaga Emil gitu loh. Luar biasa lah ini, menurut saya sih sesuatu yang patut disyukuri. Dan kita menunggu benar kepulangan jenazahnya kan. Maksud saya nggak kebayang tuh betapa gembiranya keluarga Pak RK, Bu Atalia, dan juga masyarakat Jawa Barat pada khususnya ya gitu. Dan tentu saja Indonesia gitu, karena nggak perlu sampai berbulan-bulan gitu kan, bisa langsung ada, langsung ketemu gitu. Masya Allah lah. Dan ini menjadi hal yang langsung menggantikan kesedihan Pak RK dan Bu Atalia dan juga adiknya almarhum, dan juga kita semua bahwa Allah memang sayang. Ada seruan mu'ijabar kan, seruan mu'ijabar. Mula-mula sih saya bilang, tar dulu nih, udah pasti gitu dinyatakan meninggal. Tapi ya akhirnya kita aminkan, terus dilaksanakan sholat gaib serentak di seluruh pesantren Darul Quran dan cabang-cabangnya, dan juga di 1.600 kurang lebih rumah tahfiz yang ada di bawah komando Darul Quran. Belum lagi yang irisan-irisan Darul Quran. Nah, saya sendiri dengan izin Allah alhamdulillah mimpin di pesantren Darul Quran, dan diulang lagi mimpin jemaah haji. Kan bagus tuh, calon jemaah haji nyolatin gaib kan, Masya Allah. Insya Allah doanya juga diterima Allah. Dan beliau ini kan termasuk kategori al-ghariq. Al-ghariq itu orang yang tenggelam. Nah, itu hadisnya sahih, di antara yang 7 orang dinyatakan syahid. Al-ghariqu syahidun. Cuman karena syahidnya adalah syahid secara hukmi, secara hukum, bukan hakiki, bukan karena medan perang gitu, tapi karena dihukumi sebagai syahid, maka ketika jenazah ditemukan ya menurut sebagian ulama ya berlaku hukumnya juga, dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan dan dikuburkan. Ya, dan senang ada fisiknya gitu, bukan berarti senang meninggal lah ya maksudnya. Ya kan kalau sampai nggak ketemu kan jadi nggak jelas kan di mana ini almarhum, ya kan ini bakal jadi horor terus-terusan, akan jadi trauma terus-terusan. Tapi kalau begini kan Masya Allah ada jasadnya, dan lagi baik. Ya mungkin karena masalah adat juga, dan memang kepatutan nggak bisa dipublish mungkin ya. Nah, kalau bisa dipublish tuh wajah almarhum ini jenazah mungkin juga akan menjadi sebuah rahasia ilahi yang penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang Allah gitu terhadap keluarga. Ada orang-orang yang dianugerahi oleh Allah pemulusan jasad. Ada orang yang dianugerahi oleh Allah kemudian kesempurnaan jasad, senyuman ketika sakratul mautnya, bersih. Saya ada jamaah tuh kulitnya kayak apa tahu gitu, jeleknya, kotornya, lukanya gitu. Begitu meninggal loh, set, itu bersih tuh. Itu di salah satu rumah sakit, entah saya lupa RCM apa di RSPAD gitu, lupa saya, tapi antara 2 rumah sakit itu bersih. Hebat kan gitu. Ada orang-orang seperti itu gitu, dan kita berdoa mudah-mudahan kita seperti itu. Ya sampai kita nih cakep itu kelihatannya kan, begitu meninggalnya jelek banget. Ya Allah, berarti kan kita ya kayak rasa kagak diampunin. Nah, kalau jenazah almarhum kan dengar ayahnya bersaksi seperti itu, masa kita nggak percaya kan? Nah, insya Allah dah mudah-mudahan benar-benar diampuni, benar-benar syahid, dan menjadi saya bilang menjadi nasihat. Apa menjadi nasihatnya? Yub'atsu kullu 'abdin, gitu kan? Orang itu akan diwafatkan, gitu ya. Alama mata alaih. Bagaimana cerita dia juga matinya. Ntar orang dibangkitkan, bagaimana cerita diri dimatiin nih. Nah, menurut Imam Hafiz di salah satu kitabnya At-Taisir di Syarhi Al-Jami' As-Shaghir,
ay yamut gitu ala ma'asya alaih. Di mana nanti ditentukan juga dari kebiasaan ketika di hidup. Misalkan kita senangnya sepedaan nih, barangkali gitu meninggalnya terus sepedaan gitu. Ntar kayak almarhum kan senangnya di air, berenang, menyelam dan olahraga air. Meninggalnya di air. Itu satu hal. Yang kedua, bisa jadi saya bilang bahwa almarhum senang nolongin orang. Karena di ujung sebelum dinyatakan meninggal, di ujung di awal-awal dia dinyatakan tenggelam, hilang, itu kan dia nggak langsung hilang kan, tapi nolongin adiknya sama temennya siapa gitu. Berarti kan dia punya kebiasaan tuh nolongin orang, punya kebiasaan kemudian membantu orang, menyelamatkan orang. Nah emang dia punya sertifikat juga kan tuh. Ya pastinya akan ada pelatihan model seperti itu. Nah tersisa kita nih kan, nah, kita matinya gimana? Ada orang asal mau tidur dibuka situs-situs porno, terus matinya lagi buka situs porno loh. Begitu ditanya malaikat, apa? Lu lagi ngeliat beginian? Nah, akan repot. Atau ada yang ngomongin orang, kemana-mana ngomongin orang, terus gibah mulu, fitnah mulu, ya kan? Merusak nama orang, ntar matinya begitu. Kalau udah mati begitu nanti dibangkitkannya begitu lah kan jelek. Langsung kelihatan ibarat kata di padang mahsyar, kalau bisa sih kita langsung dikenali sebagai orang soleh. Atau minimal belum tapi ditentuin dah gitu. Nah, tapi kalau kita emang masalah ketika hidupnya, tadi bangkitinnya berdasarkan tanda kejadian kita mati. Tadi yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih ayyamut 'ala ma 'asha 'alaih. Itu kita akan dibangkitkan bagaimana kita matinya, tapi kita matinya juga bagaimana kita kebiasaannya. Maka dari sekarang kita punya kebiasaan cakep. Satu aja, tapi usahakan cakep itu kebiasaannya. Misalkan sebelum mana-mana kita sama orang tua pamitan, HP walaupun jauh tapi kita telepon, kita WA misalkan. Mudah-mudahan gitu meninggalnya juga kita dalam kebiasaan itu. Atau misalkan kita tiap akhir bulan gajian atau awal bulan gajian kita kemudian sedekah. Nah dengan harapan mudah-mudahan tergerak untuk jalani sholat gaib terus menggerakkan para itu santri pahalanya juga. Ya gede banget. Orang kalau mau nyolatin gaib seseorang, apalagi yang penyolatin jenazah, emang ada jenazahnya, itu kayak gunung Uhud pahala kita. Kalau ditimbang beratan dia daripada gunung Uhud. Gitu. Berarti ini hari kira-kira kan sampainya hari Senin ya Pak Ustadz? Iya. Berarti Pak Ustadz nggak bisa ikut saya sholatin ya? Nggak bisa, tapi saya nanti akan ada posisi cakep banget buat nyolatin bersama Habib Umar, mudah-mudahan nanti Tarim Yaman, Hadramaut. Nah, terus saya bisa minta sama ulama-ulama di Yaman, di Hadramaut, di Tarim agar menyolatkan gaib dengan dipimpin sama Habib Umar. Wih, Allahu Akbar itu. Nanti ke Mesir juga saya akan mintakan lagi sama ulama-ulama Mesir menyolatkan gaib. Ada dua ya, kalau nyolatin jenazah langsung depan jenazahnya, kalau nggak ada nyolatin gaib. Insyaallah kita akan sholatin gaib dari berbagai penjuru, amin. Ini memang sudah direncanakan ya Pak Ustaz? Kayaknya udah pada Oh yang mana? Gaib yang di sana, di Yaman dan di Mesir. Oh udah kita kontak-kontakan nih. Udah. Momen doa kan dari para ulama-ulama internasional kan. Habib Umar kan kalau umat Islam mah kagak ada yang nggak kenal kan gitu. Jagoan tuh. Terus Habib Ali Al-Jufri, siapa juga yang nggak kenal itu. Insya Allah mudah-mudahan pada mau dah. Dan nggak mungkin nggak mau.